Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang networking models. Ini materi yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep networking models. Jadi komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti di vendor apapun itu, baik itu Cisco, Microtik, Univer, ataupun yang lainnya. Tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Jaringan komputer ataupun network komputer yang fundamentalnya ini harus kita kuatkan dulu. Di antaranya langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Jadi apa sih networking model? Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Nah, perangkat komputasi ini kan ada banyak. Tidak hanya komputer, ada juga server dan juga yang lainnya. Nah, itu kan pasti bersumber dari berbagai vendor. Nah, di sini kata kuncinya yaitu bagaimana antar vendor bisa saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Karena dari itu agar bisa saling komunikasi, maka dibutuhkanlah yang namanya aturan. Dan aturan itu disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor menggunakan aturan yang sama sehingga antar vendor bisa saling bertukar data atau informasi atau istilahnya adalah saling terkoneksi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Model yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking Model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan A model. Belum Open Networking Model lahir, setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Salah satu contohnya yaitu pada tahun 1974, IBM menciptakan sistem arsitektur network atau SMA. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Masalahnya jika jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semuanya memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Jadi akan susah terhubung satu sama lainnya. Kemudian datanglah Open Networking Model yang sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan mengatur tujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor menggunakan networking model yang sama baik OSI atau TCP/IP. Nah, perbedaan OSI model dan TCP/IP model yaitu OSI model dibuat oleh lembaga internasional Organization Standardization atau ISO, Department of Defense atau DoD, dan untuk saat ini yang familiar dan paling digunakan ialah konsep dari TCP/IP model. Lebih sering dipakai untuk media pembelajaran itu sebenarnya lebih ke arah OSI model, tapi keduanya sama. Pembahasannya terkait aturan jaringan komputer, ada perbedaan di bagian mananya nanti kita akan simpul bersama-sama. Kalau Open Networking Model eksis, setelah muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama, baik itu dari vendor IBM ataupun vendor Microtik ataupun vendor Cisco. Karena mereka menggunakan networking model yang sama, semua vendor bisa saling komunikasi. Jadi ini merupakan konsep di networking model. Untuk saat ini yang familiar dan sering dibenarkan adalah TCP/IP. Meskipun TCP/IP lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, akan tetapi tujuan dari keduanya sama, yaitu untuk terkoneksi pangkat komputasi yang berbeda-beda network. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara paket komputasi utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami networking model ini, maka setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi,
TCP/IP model terdiri dari 4 layar. Namun penerapan dalam real networknya, TCP/IP lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layar. Dan layar ini dibaca dari urutan yang terbawah. Jadi layar pertama physical, layar kedua data link, dan layar yang ketiga network, layar keempat transport, dan yang kelima application. Adapun untuk OSI modelnya, OSI model itu dia memiliki 7 layar. Nah, pada application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Jadi ini mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi menjembatani antara aplikasi. Nah, setiap layar memiliki contoh peletakannya tersendiri. Jadi kalau untuk yang TCP/IP itu contohnya ada banyak. Jadi sama saja istilahnya service ataupun dokter. Di antara contoh service dari aplikasi layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP yang berfungsi sebagai mengirim email dan lain sebagainya. Kita ambil contoh salah satu yaitu HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misal kita mengakses suatu website yang masih menggunakan HTTP. Nah, di sini kita ambil contoh misalkan untuk application layer, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misal kita mengakses suatu website yang masih menggunakan HTTP. Nah, di sini kita ambil contoh. Misalkan untuk application layer, ketika kita sebagai pengguna mengakses suatu website yang suatu website ini masih menggunakan HTTP. Jadi kita bisa ambil contoh ketika kita sebagai pengguna terus ingin mengakses HTTP. Jika ada pengguna dan ada websitenya, nah website itu kan pasti di dalamnya ada web server. Jadi kita ambil kesimpulan di sini, ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti si web server akan reply request tersebut. Ini bahasan requestnya terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header itu akan ada banyak sekali informasi. Di antara informasinya adalah informasi status. Di antara informasinya ada banyak. Informasi status yang diantaranya ada 200 atau yang statusnya itu berhasil dan yang 404 atau not found itu merupakan standar statusnya yang gagal. Jadi di sini fungsi dari transfer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu sebagai transfer data. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya jika di application layer itu kan terdiri dari banyak sekali contoh protokol seperti HTTP, POP3, IMAP, dan lain sebagainya. Tetapi jika di transfer layer hanya ada 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan juga UDP. Jadi untuk perbedaannya kalian bisa lihat di sini. Jadi TCP ini lebih dapat diandalkan dan TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Kemudian ciri-ciri UDP itu sendiri lebih cepat, dan UDP sering digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Kita ambil salah satu contoh fungsi transfer TCP. Salah satu service yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah error mechanism atau error recovery mechanism. Jadi kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Cara kerja error mechanism yang disediakan oleh TCP ketika ada klien melakukan request ke web server suatu websitenya. Jadi kan kalau sebelumnya di aplikasi layar itu akan melakukan request ke web server, terus di reply menggunakan HTTP header. Nah di sini ketika sudah memasuki tahapan transport layer, itu nanti akan ada tambahan-tambahan yang biasa kita lihat di sini. Kalau misal di application layer itu responnya berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dan data. Nah pada bagian transfer layer, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan HTTP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransfer ke perangkat jaringan yaitu layer ketiga nanti. Nah, untuk ciri-ciri protokol TCP ini, jika terjadi kejadian masalah respon dari web servernya,
error atau hilang, maka klien akan melakukan request lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang dan memastikan data yang terkirim dengan baik. Sedangkan 3B, jika terjadi kejadian masalah respon dari web servernya error atau hilang, maka web server tetap mengirimkan meskipun ada paket yang hilang. Jadi jika kalian ingin mengirim atau mengirimkan data itu lebih baik menggunakan protokol TCP. Dan jika kalian melakukan video streaming, games atau lain-lain itu lebih baik menggunakan protokol UDP. Network layer itu merupakan layer yang ketiga, baik itu AC model atau TCP/IP model. Dari sebelumnya, application layer dan trace layer itu kan memiliki contoh-contoh protokol. Nah, sedangkan network layer itu hanya ada satu protokol, yaitu IP atau biasa kita sebut dengan IP address, yang dimana ini merupakan network layer, salah satu protokol dari network layer yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, untuk IP itu merupakan nama dari perangkat komputasi. Jadi, kayak pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yang dinamakan dengan addressing dan juga routing. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, addressing. Itu kembali ke istilahnya, yaitu IP address. Jadi kalau yang addressing itu membawa IP address itu tersendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena apa? Karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat komunik di jaringan komputer. Sama seperti layaknya kita, seperti ingin berbicara dengan teman kita, itu kan pasti memanggil dengan namanya. Nah, begitu pula dengan jaringan komputer. Nama di sini diidentikan dengan IP address, yaitu yang berbasis angka. Nah, untuk jenis IP address itu ada dua, yaitu yang pertama ada IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk yang versi 4 terdiri dari 4 objek, yang dimana atau setiap objeknya itu terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk yang IP versi 6 itu memiliki 8 box, yang dimana jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Jadi kita bisa ambil contoh di sini untuk yang addressing. Ketika suatu perangkat memiliki IP address yaitu namanya 1.1 dan perangkat lainnya memiliki 1.2. Selama memiliki nama, maka jika ingin berkomunikasi, maka tinggal ditunjukkan ke nama. Nah, sekarang apa itu routing? Jadi kalau routing itu kan identik dengan istilah router. Jadi router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Router itu memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Dan kita bisa ambil contoh implementasinya dari gambar ini, dari ilustrasi ini. Kalau misalkan kita ingin mengirimkan paket, pasti lewatnya kantor pos. Jadi routing itu bekerja sebagai kantor pos ketika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B. Nah, itu kan pasti kita mencari kantor pos terdekat. Nanti dari kantor pos terdekat akan difilter router tercepat mana yang bisa mencapai alamat yang dituju. Nah, kalau misalnya diimplementasikan pada jaringan komputer, maka kantor pos ini diibaratkan sebagai rute. Ketika perangkat ingin komunikasi dengan perangkat yang dituju, maka dia mencari rute terdekat untuk bisa mencari jalur yang tercepat. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Physical layer adalah cabling pada suatu jaringan komputer. Istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi misal ada perangkat apapun itu, jadi ingin saling terhubung dan ingin saling terkoneksi. Ini perangkatnya apa gitu, ini perangkatnya ini apa gitu kan. Nah, ini bisa menggunakan wired atau wireless. Nah, kalau wired itu menggunakan kabel. Nah, untuk yang wireless itu menggunakan nirkabel. Jadi misalnya kita mempunyai suatu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan baik itu menggunakan wired ataupun menggunakan wireless. Jadi physical layer mendefinisikan secara nyata apa sih yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antara perangkat itu menggunakan apa. Dalam hal ini bisa kita menggunakan kabel UTP untuk
yang berbasis wired, sedangkan menggunakan elektromagnetik untuk yang berbasis wireless. Jadi untuk yang data link layer itu berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence. FCS yang berfungsi untuk error detection mechanism. Nah, ini hampir mirip dengan yang ada di TCP. Nah, kita di sini bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ada di data link layer itu error mekanismenya basis detection. Akan tetapi kalau misalnya yang ada di transfer layer, yang terutama di bagian protokol TCP, itu dia tidak cuma detection, dia juga melakukan recovery. Jadi dia ada perbedaan antara yang dilakukan oleh TCP pada transfer layer dan juga FCS yang dilakukan oleh data link layer. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Jadi bagaimana data-data melewati setiap layernya itu, proses apa yang dinamakan pada kejadian tersebut. Di sini terdapat istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki definisi, yaitu membungkus data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar ini. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP header ataupun UDP header, maka bagian message ini dinamakan dengan segmen. Kemudian kita sudah sampai bagian transfer layer dan ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu layer network. Di bagian layer networknya ini akan ditambahkan dengan IP header. Jadi awal mulanya dari data, kemudian ditransfer layer, ditambahkan dengan TCP header, dan di bagian network layer itu akan ditambahkan IP paket. Lanjut ketika sudah sampai data link, ketika kita arahkan ke data link layer, dan nanti akan ditambahkan data link header dan juga data link dialer. Nah, pada bagian ini nama pada message atau pesan pada layer ini ditambahkan dengan frame. Hingga ketika sudah sampai data link layernya, ketika dia ingin masuk ke layer berikutnya, yaitu layer yang terakhir, ke bagian physical layer, itu nanti sudah menjadi bentuk bit. Jadi proses yang dilakukan oleh sender, jadi ketika suatu sender ingin melakukan pengiriman paket data ke receiver, nah maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan dengan proses encapsulation yang dilakukan oleh sender. Nah, ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver, maka ketika sudah nyampai ke physical layer, ketika sudah sampai ke receiver, nanti pada proses receiver ini akan dilakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi pas sampai di data link berbentuk seperti ini, nanti pas sudah sampai ke network layer, itu nanti data link header dan data link dialernya dihapus. Kemudian sampai ke arah transfer layer, nanti IP paketnya dihapus. Ketika sampai ke arah application layer, para pengguna TCP ataupun UDP headernya juga dihapus, sehingga receiver sudah bisa menikmati data yang diterima. Kenapa TCP IP lebih sering digunakan saat ini dan OSI model sudah tidak digunakan saat ini? Karena dari sisi perkembangan protokol dan juga perkembangan model, TCP IP itu lebih dominan, sudah menggunakan yang namanya TCP IP dan tidak menggunakan OSI model lagi seperti itu. Adapun OSI model sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi untuk pembelajaran networking saat ini bisa dipatokkan dan sering membahas juga. Sebenarnya kalau misalnya kita baca lagi terkait OSI model, sebelum network model ada tiap vendor kan membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Yang modelnya berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan itu sangat besar. Jadi vendor yang tadi bagaimana berupaya agar tetap bisa berkomunikasi baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu di bawah Open Networking Standard atau sebuah standarisasi atau spesifikasi minimum oleh suatu bagian yang bernama ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI model atau System Internet Connection. Nah, OSI model ini memiliki 7 layer. Sebenarnya antara OSI model dan TCP/IP model itu tidak terlalu berbeda. Untuk di OSI model, di bagian aplikasinya itu dipecah menjadi 3. Ada yang namanya application, ada yang namanya presentation, dan juga ada yang namanya session. Dan juga perbedaannya terdapat di bagian name of message for every layernya. Jadi kalau misalkan nama-nama message di setiap layer TCP ada yang namanya segmen, IP packet, RAM, bit. Nah, di bagian OSI model itu ada istilahnya tersendiri. Jadi PDU-nya tetap sama, tapi disesuaikan dengan setiap layernya. Untuk yang bagian atas dari bagian 5 sampai 7 itu merupakan
layar yang berkaitan dengan user interface dan formatting dan juga communication system. Dan untuk yang layar bagian bawah dari layar 1 sampai 4 ini merupakan luar layar yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.